Kita ke informasi selanjutnya, seorang wanita yang bekerja sebagai cleaning service bernama Shirley Tambunan ini menjadi korban penikaman dan juga perampokan. Inilah rekaman video pengawas yang merekam detik-detik sebelum kejadian. Tampak korban seorang diri menaiki sepeda motor yang melintas di Jalan Sempurna Ujung, Kota Medan, Sumatera Utara. Lalu dari arah belakang, 3 pelaku yang juga menaiki sepeda motor membuntuti korban pada Jumat subuh. Di lokasi sepi, para pelaku memberhentikan korban dan langsung menikamnya secara bertubi-tubi menggunakan pisau. Lalu para korban membawa sepeda motor korban. Lalu para pelaku, maksud kami, membawa sepeda motor korban. Korban yang ditikam oleh para pelaku dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Usai mendapatkan laporan dari korban dan petunjuk rekaman CCTV, polisi meringkus ketiga pelaku. Para pelaku sempat dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk perawatan medis akibat dihadiahi timah panas. Dan untuk mengetahui lebih lengkap mengenai kasus ini, bergabung bersama kami Kapolsek Medan Area Kompol Dwi Himawan. Pak Kapolsek, selamat pagi. Selamat pagi. Baik Pak Kapolsek, bagaimana sejauh ini perkembangan dari kasus ini? Apakah memang dari keterangan sudah diketahui apakah pelaku ini sudah beberapa kali melakukan aksinya atau ini yang pertama kali? Benar, dapat kami informasikan dari 3 pelaku yang telah kita amankan yang sudah status tersangka. Salah satunya merupakan residivis, namun dengan permasalahan tindak pidana yang lain. Untuk kami informasikan juga dari ketiga tersangka ini merupakan salah satu kelompok geng motor yang merupakan pernah melakukan tindak kejahatan juga dengan melakukan membawa senjata tajam, celurit di wilayah Padang Bulan Medan juga. Dan pada saat kejadian memang yang bersangkutan memang sengaja membuntuti, memilih korban yang acak, sehingga pada saat kejadian dirasa karena hanya seorang wanita sendiri di tempat yang lumayan cukup tidak terlalu ramai sehingga melakukan aksinya langsung di lokasi. Demikian. Tadi Anda mengatakan salah satu pelaku adalah seorang residivis dengan kasus serupa ya Pak ya? Betul sekali. Yang inisial MP, di mana pada tahun 2022 merupakan residivis, namun bukan melakukan tindak pidana pencurian, namun melakukan tindak pidana yang lain. Berarti memang ini mereka Namun sudah dari merencanakan untuk melakukan pembegalan, tapi kebetulan memang korban yang ada di lokasi dan memungkinkan dilakukan pembegalan gitu ya Pak? Dalam arti mereka sudah sengaja membawa senjata tajam, sudah melintasi juga daerah-daerah yang sepi, tidak banyak dilewati oleh orang, begitu Pak? Benar sekali. Karena mereka ini bertiga, mereka ini adalah melakukan menentukan korbannya secara acak. Pada saat hari kejadian, karena korban seorang diri dengan tersangka ini 3 orang yang berboncengan dalam satu kendaraan, dirasa di dalam lokasi itu lumayan cukup tidak terlalu ramai, sehingga mereka berani melakukan aksinya, melakukan penikaman sebanyak 4 tusukan. 3 tusukan di bahu sebelah kiri dan 1 tusukan di bahu belakang. Namun kondisi korban sudah dalam kondisi membaik, membutuhkan cukup diperawatan dalam 1 hari, kemudian besoknya sudah kembali pulang. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan motif Pak? Apa motif ketiga pelaku melakukan aksinya? Mereka ini memang kelompok spesialis curanmor karena hasil barang curian juga mereka jual dengan kemudian mereka bagi. Dengan pembagian mereka jual kendaraan itu senilai 4.500.000, kemudian mereka bagi senilai 1.300.000, sisanya mereka gunakan untuk membeli narkoba. Ini yang sementara masih dalam pengembangan kami. Oke, dari pengembangan ini apakah juga ditemukan ada kemungkinan penadah begitu dari motor curian ini?
Benar sekali. Untuk pada saat kami amankan dua tersangka, sebelum kami menginjak ke dua tersangka kami amankan, salah satunya adalah di kos-kosan dan satunya adalah kebetulan melarikan diri di rumah orang tuanya. Setelah kami lakukan pengembangan, kami mengembangkan ke 480-nya, yaitu ke Penada. Namun pada saat kami lakukan pengembangan ke Penada, yang bersangkutan yang dari dua yang kami amankan berusaha melarikan diri. Kita berikan himbauan peringatan namun tidak menghiraukan. Akhirnya kami berikan tindakan tegas terukur. Namun pada saat di tempat yang selaku Penada tidak berada di tempat. Ini yang sementara sedang kami kembangkan karena lokasi juga masih di wilayah hukum kami. Baik. Pak Kapolsek, melihat salah satu pelaku adalah residivis, apakah nantinya akan ada pasal berlapis dan ancaman hukuman seperti apa, Pak? Benar sekali. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan kejaksaan terkait untuk yang salah satu tersangka ini merupakan residivis yang pada tahun 2022 kemarin juga baru saja selesai ataupun keluar dari penjara, sehingga tentunya kita akan melakukan lebih karena melakukan perbuatan yang lain, diharapkan bisa memberikan efek jera. Demikian. Baik, terima kasih Kompol Dwi Himawan Kapolsek Medan Area sudah bergabung bersama kami pagi ini. Baik, terima kasih Kak Reza, terima kasih.